Selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Nas firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Titus adalah seorang Yunani yang oleh Paulus dimenangkan dan direkrut dalam pelayanan seperti Timotius. Ia menjadi salah satu asisten khusus Paulus yang diutus kepada jemaat-jemaat, dan ia melayani di Kreta. Ketika surat ini ditulis, Paulus menuliskannya dari Korintus setelah ia dilepaskan dari penjara. Surat ini menekankan tentang pekerjaan atau perbuatan yang baik yang harus dilakukan oleh orang Kristen pada saat itu. Memang orang Kristen yang dilayani oleh Titus pada saat itu berada di tengah-tengah orang Kreta yang terkenal dengan orang-orang yang jahat. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan melalui Titus agar mereka tetap tidak terpengaruh. Agar mereka tetap bisa menjaga perilaku mereka dan tidak terpengaruh oleh perilaku-perilaku orang Kreta pada saat itu. Titus menekankan supaya mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita memang tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita. Tetapi perbuatan baik itu adalah salah satu bukti keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan pada kita sungguh sangat luar biasa. Dia datang ke dunia ini hanya dengan satu tujuan, yaitu agar kita selamat dari dosa, agar kita tidak mati di dalam dosa. Allah rela melakukan cara yang rumit untuk menebus dosa kita. Sebenarnya Allah bisa saja mencampakkan kita, menghancurkan kita, membumi hanguskan kita karena dosa-dosa kita. Tetapi Ia rela mengutus anaknya ke dunia ini dan bahkan mengorbankan dirinya mati di kayu salib demi karya penyelamatan kita umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita boleh bertanya, apakah keistimewaan kita sehingga kita harus diselamatkan? Siapakah kita ini di hadapan Allah? Bukankah kita hanya seorang yang hina, yang kotor, yang tak berguna di hadapan Allah? Apa sih kehebatan dan keunggulan kita di hadapan Allah? Bukankah selayaknya kita hanya patut dibuang, dicampakkan, dibakar, karena tidak ada yang baik sedikit pun yang dapat dilihat Allah dalam kehidupan kita. Kita hanya ciptaan yang telah merusak keberadaan diri kita sendiri di hadapan Allah.
Tetapi Allah mau menyelamatkan kita hanya karena cintanya yang luar biasa bagi kita. Hanya karena dalamnya cinta kasihnya kepada kita. Sehingga Allah tidak pernah memandang kejelekan kita, tidak pernah melihat kehinaan kita dan kekotoran kita di dalam dosa. Cinta kasih Allah itu mampu menutupi segala dosa dan kejahatan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dalamnya kasih Allah, besarnya kasih Allah pada kita, tentunya seharusnya lah kita membalas segala kebaikan dan kasih-Nya kepada kita. Seharusnya lah Allah menuntut balas jasa pada kita, agar kita juga berbuat baik kepada Dia, agar kita juga mencintai Dia begitu dalam di dalam kehidupan kita. Namun yang terjadi, banyak kita melihat saat ini masih banyak orang yang tetap saja meragukan cinta Allah di dalam kehidupan mereka. Masih banyak juga orang yang memberontak kepada Allah, yang melawan Allah, yang membangkang di hadapan Allah, yang menyia-nyiakan segala cinta kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Namun, apakah Tuhan marah ketika manusia berbuat demikian? Tidak. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita, orang yang berdosa ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman hari ini dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang ada pada kita, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Allah yang begitu besar terhadap kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berbuat baik. Dan sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus, sebagai orang yang telah menerima Roh Kudus di dalam diri kita, kiranya dari dalam diri kita terus mengalir aliran-aliran air hidup, terus mengalir kasih Kristus, terus mengalir kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga banyaklah orang yang bisa merasakan kasih Allah, yang bisa merasakan kebaikan Allah. Dan banyaklah orang yang menjadi percaya karena perbuatan-perbuatan baik yang selalu kita tebarkan dari hari ke hari di dalam kehidupan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Semoga hari ini, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan hari ini, biarlah itu adalah bentuk kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Biarlah itu bentuk respon atas kasih Allah dalam kehidupan kita. Semoga kebaikan-kebaikan kita hari ini boleh bermanfaat dan menjadi kebaikan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah di pagi hari yang indah ini, atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami boleh sampai pada hari ini kembali menikmati segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu singkat. Kami diajak kembali untuk selalu mengingat pengorbanan Yesus, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, cinta-Mu ke dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan juga boleh mengingat segala kebaikan Tuhan. Kami merespon itu dengan segala perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan dimanapun kami berada. Biarlah hari ini ya Tuhan kami boleh menebarkan segala kebaikan-kebaikan-Mu kepada sekeliling kami, sehingga semakin banyaklah orang yang merasakan sukacita
karena Tuhan. Kiranya termulialah Engkau ya Bapa di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.